Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema kita, yaitu materi tema 4A, subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan sosial. Salah satunya adalah keragaman agama. Agama di Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Rumah ibadah umat Islam adalah masjid. Kitab sucinya Al-Quran, dan hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu yang kedua ada Kristen Katolik. Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama Gereja Katolik. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab atau Bible, serta hari rayanya adalah Paskah dan Natal. Lalu yang ketiga adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan, rumah ibadahnya adalah Gereja Protestan. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab juga atau Bible, serta hari rayanya adalah Paskah dan Natal. Lalu yang keempat adalah agama Hindu, agama yang paling banyak dianut oleh orang Bali. Rumah ibadah umat Hindu adalah Pura. Kemudian kitab sucinya adalah Weda, hari rayanya ada Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, dan Balungan. Lalu yang kelima ada agama Buddha. Penduduk di Indonesia yang memeluk agama Buddha tidak sampai 1% dari total penduduk Indonesia. Rumah ibadahnya adalah Wihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka dan hari rayanya adalah hari Waisak. Yang keenam atau terakhir ada agama Konghucu, merupakan agama yang paling sedikit pemeluknya di Indonesia. Rumah ibadah agama Konghucu adalah Klenteng, kitab sucinya Sisu Wuching, dan hari rayanya yang terkenal adalah Imlek dan Cap Gomeh. Indonesia merupakan negara yang juga memiliki banyak suku dan perbedaan lainnya. Antara lain suku Minangkabau, terus ada juga suku Betawi, ada juga suku Wamena. Nah, dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, tentunya tidak akan bisa lepas dari yang namanya perbedaan. Perbedaan ini pasti akan menimbulkan perseteruan, terutama yang bisa terjadi di daerah kota besar yang biasanya disebabkan oleh hal sepele seperti saling mengejek. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, maupun perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Bisa dimulai dari diri sendiri dan membiasakannya pada orang lain. Mari kita saling menghormati dan menghargai, karena kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia juga memiliki keragaman tari tradisional. Salah satu tari tradisionalnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali. Coba kalian simak video tarian kupu-kupu berikut ini. Untuk lebih detail gerakan pergerakannya, bisa kalian lihat di buku paket tema 4A kalian, halaman 69 dan halaman 70.
Tumpeng Sewu. Keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Hal ini tak mengherankan jika banyak wisatawan asing tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Mereka tidak hanya tertarik akan keindahan alam saja, melainkan juga kebudayaan asli Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Festival Tumpeng Sewu merupakan acara tahunan. Festival ini bukan hanya sebuah ritual adat, melainkan juga atraksi wisata Banyuwangi yang dihadiri oleh ribuan warga sekitar maupun wisatawan asing. Sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka berjalan kaki menuju desa adat Kemiren. Usai salat maghrib, ritual adat pun dimulai. Warga sekitar dan para wisatawan duduk bersila di atas tikar yang digelar di depan rumah warga. Di hadapan mereka sudah tersaji ratusan tumpeng lengkap dengan lauk pauk pendamping. Tumpeng ini merupakan hasil kerjasama warga sekitar. Mereka bergotong royong mempersiapkan tumpeng untuk dihidangkan dalam ritual adat ini. Usai kumandang doa dibacakan oleh sesepuh desa, warga dan para wisatawan makan tumpeng bersama. Acara Tumpeng Sewu merupakan tradisi adat suku Osing, yaitu suku asli masyarakat Banyuwangi yang biasanya digelar seminggu sebelum Idul Adha. Sebelum upacara adat dimulai, biasanya sesepuh mengajak warga dan para wisatawan berdoa agar desanya dijauhkan dari segala bencana dan sumber penyakit. Ritual ini juga dipercaya sebagai upacara selamatan tolak bala. Suasana kebersamaan sangat terasa pada ritual adat ini, mulai dari kerjasama mempersiapkan tumpeng hingga makan bersama. Sekarang kalian perhatikan pada paragraf pertama. Yang manakah yang termasuk gagasan pokok? Ya, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, yaitu kalimatnya adalah salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kamiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Itu adalah gagasan pokok. Sedangkan kalimat pada paragraf lainnya merupakan gagasan pendukungnya. Di paragraf kedua, kalian lihat gagasan pokoknya ada di awal paragraf, yaitu kalimatnya adalah Festival Tumpeng Sewu merupakan acara tahunan. Sedangkan sisa kalimat yang ada pada paragraf tersebut merupakan gagasan pendukung. Lalu yang terakhir pada paragraf ketiga, ini gagasan pokoknya juga ada di akhir paragraf, yaitu kalimatnya adalah suasana kebersamaan sangat terasa pada ritual adat ini, mulai dari kerjasama mempersiapkan tumpeng hingga makan bersama. Sisanya merupakan gagasan pendukung. Dari bacaan Tumpeng Sewu tadi, kita bisa membuat ringkasan sebagai berikut. Festival Tumpeng Sewu diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kamiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Festival Tumpeng Sewu merupakan acara tahunan. Suasana kebersamaan sangat terasa pada ritual adat ini, mulai dari kerjasama mempersiapkan tumpeng hingga makan bersama. Ya, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.